Selamat datang, selamat pagi semuanya. Kita masuk ke topik kelima, yaitu toksisitas atau daya racun dari pestisida, apa yang menjadi pengertian daya racun itu. Nah, kita lihat di sini, ya, jadi daya racun di sini seringkali juga kita sebut dengan toksisitas. Jadi toksik, ya. Jadi berapa beracunnya suatu insektisida. Sebelum kita masuk, kita perlu mempelajari apa aja yang dimaksud ini. Jadi, mengapa kita perlu mempelajarinya? Ini disebutkan ini adalah toxicity, adalah kemampuan membunuh. Ya, jadi daya racun adalah kemampuan membunuh. Nah, itu biasanya yang membunuh itu apa? Nah, ini adalah toksigen. Ya, jadi kita sebutkan ini adalah primary toxic agent. Nah, ini kalau diingat lagi di formulasi ini adalah bahan aktif. Nah, berhasilnya insektisida membunuh organisme tergantung pada banyaknya. Ibu sudah terangkan ini di awal tentang dosis. Jadi daya racun ini nanti kita lebih banyak bahan racun ini atau dosis ini. Sehingga disebutkan di sini, in order for a substance to cause injury, it must be present at its site of action. Ya. Jadi dia harus ada di bagian tubuh yang akan dibunuh dan dengan dosis yang tepat. Secara umum, toksisitas insektisida itu bisa kita terangkan mungkin di sini. Ya, jadi karena ini kuantitatif bisa kita tetapkan di sini sebagai dasarnya, ditentukan berdasarkan banyaknya. Ini ya, proporsi populasi. Nah, ini kata-kata magic ini 50%. Ya, jadi nanti ada LD 50, serangga uji yang memberikan respon. Nah, responnya apa? Terbunuh. Itu kalau untuk insektisida konvensional. Tapi kalau untuk insektisida yang ini nanti bisa kita lihat yang malformasi atau yang terhambat pertumbuhannya. Ini akibat perlakuan insektisida. Ada beberapa indikator atau parameter yang kita perlu pelajari. Jadi ini sebutkan tadi LD50, ini lethal dose, LD50. Nah, ini berasal dari ini. Jadi ini adalah artinya apa? Dosis ya yang membunuh 50%. Nah, inilah kita nanti menentukan toksisitas ya. Semakin kecil LD50 berarti dia semakin beracun. Nah, jadi nilai yang menunjukkan jumlah dosis ini biasanya kita sebutkan ini adalah dalam berapa ya, atau miligram persatuan berat yang mematikan 50%. Jadi ini miligram per kilogram. Nah, ini yang umum. Kalau untuk serangga bagaimana? Karena kita tidak ukuran serangga, ini biasanya persatuan hektar. Jadi miligram per hektar per petak atau apa aja ya. Oke. Sedangkan RC50 bagaimana? Ya hampir sama ya. Jadi di sini adalah kalau ini dosis, berarti ini konsentrasi yang dapat membunuh ya 50% organisme uji. Ya, jadi ini konsentrasi. Jadi kalau ini dosis tadi kita sebutkan miligram per hektar, kalau ini konsentrasi biasanya adalah kita sebut ppm, persen, ya, dan seterusnya. Nah, kalau lethal time, apa? Lethal time ini waktu, ya. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk membunuh 50%. Ini tentunya menit, ya, second, ya, dan seterusnya. Jadi, ini butuh. Jadi, ini sama. Kalau ininya makin pendek, berarti daya bunuhnya makin tinggi. Ya, jadi dia cepat artinya. Jadi 3 menit, ya, 1 menit, tentunya 1 menit itu lebih cepat. Nah, penghitungan LD50 ini macam-macam. Ya, ada yang dikembangkan berdasarkan ini tadi, ini yang awal oleh Vini, ini adalah grafik secara manual, ya. Ada juga sekarang sudah aplikasi, ya, jadi probit analisis. Ya, jadi ini berbagai fitur-fitur dari analisis statistik sudah bisa mengadopsi ini. Kita
kembali dulu ke awal ya. Jadi dosis ya. Ini sangat penting karena agak beda. Kalau untuk vertebrata dosis itu per target ini. Untuk serangga karena kecil bukan per target. Jadi dosis adalah banyaknya bahan racun yang dapat membunuh ya. Jadi misalnya miligram per kilogram. Jadi kalau kita mengambil dosis misalnya 1 tablet sekali minum itu artinya 1 tablet itu berapa miligram ya per tubuh kita. Nah, di pertanian khusus di kita ini bahan racun itu tidak begitu. Jadi tidak ini ya saya sebutkan tadi persatuan area. Ini liter atau mililiter atau apapun, ini mililiter per pot ya. Demikian kita membuat dosis. Sedangkan formulasi nih jumlah insektisida ini dalam liter atau kilogram yang digunakan untuk menginikan setiap ini 1 kali aplikasi. Jadi misalnya mililiter per liter. Ya, jadi 1,5 mililiter per liter, ya, dan seterusnya. Nah, ini dosis bahan aktif adalah jumlah bahan aktif. Perhatikan. Jadi, dosis ini nanti ini, yang dosis di atas depan ini ada 2. Dosis bahan aktif dan dosis formulasi. Ingat, formulasi itu tidak semuanya bahan aktif. Ya, jadi, contohnya ini, dari sepin yang kita kemaskan tadi 70%, di situnya yang di dalam kemasan itu karbarinnya hanya 70%. Jadi ini dibutuhkan untuk ini. Jadi pada umumnya untuk mengukur toksisitas kita dari dosis bahan aktif. Jadi ini penentuan ini dari sini. Sehingga apa? Yang ada di kemasan ini, Sepin 85CS ini, harus kita konversi menjadi bahan aktif. Bagaimana kita mengetahuinya? Nanti dari kemasan itu. Ya, kemasan itu menentukan berapa sih sebenarnya kandungan bahan aktifnya. Ya, jadi makanya label itu sangat penting. Ya, jadi ini disebutkan tadi. Pada umumnya yang kita lakukan di pengujian itu lebih banyak kita menggunakan LC50, walaupun kita cenderung mengatakan LD50, tapi ini yang umum kita kerjakan karena lebih mudah ini. Jadi kita buat dalam ini persen, ya. Jadi per 100 atau per sejuta, ya. Jadi 4 per million. Ya. Jadi makanya miligram per kilogram, mililiter per ya, liter dan seterusnya. Jadi ini konsentrasi di sini mililiter per liter dan seterusnya. Nah ini secara umum konsentrasi ini bisa kita perbandingan ya. Jadi bahan aktif dalam satuan larutan yang dicampur dengan air. Gitu. Oke. Nah, dosis ini biasanya kita menentukan dosis bahan aktif tadi bagaimana ya. Kita menggunakan rumus ini ya yang sederhana. Jadi ini volume di 1 dengan konsentrasi 1 sama dengan volume 2 dengan konsentrasi 2. Rumus yang sederhana ini sering kita pakai untuk nanti mengukur ya. Kalau saya membuat suatu larutan 50%, berapa yang saya harus pipet? Sama halnya. Ya, jadi ini P dan C. Jadi contohnya adalah ini. Jadi saya mempunyai insektisida nih 50 EC. Bahan aktifnya 50%. Ya. Jadi, nah apabila ingin membuat larutan dengan konsentrasi 2%, ya, jadi berapa yang harus saya pipet dari ini, dari botol ini. Jadi saya hanya menginginkan 2% di sini, sedangkan ini tadi 50%. Berapa yang saya, jadi kalau itu membuat suatu campuran 2% seperti apa. Jadi ini yang ada di botol itu, tadi itu adalah konsentrasinya 50%. Ini konsentrasinya. Yang ditanya adalah berapa yang saya pipet ini. Ya, ini yang diketahui ya. Ini pertanyaannya adalah berapa yang harus saya pipet dari botol. Kalau ini kita sebut botol. Ini yang dicampur. Konsentrasinya tadi kita udah tentukan 2%. Volumenya tadi disebutkan 100 ml. Jadi melalui ini kita bisa menyelesaikan. Artinya apa? Untuk membuat suatu konsentrasi campuran 2%, ya di dalam 100 ml saya harus mempipet 4 ml dari botol tersebut. Ya, jadi ini sangat mudah untuk kita melakukan pengukuran-pengukuran. Nah, perhitungan. Jadi ini juga penting ya.
Jadi untuk menghitung ini Sevin 250S. Bahan aktifnya karbaril 256 gram per liter. Nah, gram per liter ini adalah gram per liter ini artinya per 1000 ya. Jadi di sini 265 ini kan kalau ini kilogram per liter ini sama, ini kan gram ya, 265 gram. Jadi setaranya liter itu kan kilogram. Jadi ini 265 per 1000 ya. Jadi itulah kandungan bahan aktifnya ya. Jadi kalau kita selesaikan itu berarti 0,265. Tahu kalau kita buat persen itu jadi 26,5%. Jadi ini 2,65%. Jadi kandungan karbarilnya itu adalah 2,65. Jadi sisanya berapa? Ini ada 73,5% itu adalah bahan lainnya, yaitu contohnya yang diformulasi. Bahan pengencer, bahan yang lain. Nah, kalau di ppm kan gimana? Ini 26,5% per 100. Sedangkan ppm itu adalah per sejuta. Jadi kalau ini dikonversikan, ini tinggal kali berapa? Per 100 dengan per sejuta dikali berarti 10 pangkat 4. Ya, jadi ini kali 10 pangkat 4. Jadi yang 20,65% itu setara dengan 2.650.000 ppm. Nah, jadi kalau konsentrasi anjuran 1 gram per liter. Ya, jadi 1 gram per liter di sini. Jadi ini hitung ini. Jadi berapa sih sebenarnya kandungan dari konsentrasi itu dibuat ya. Jadi 1 gram ya, 1 gram per liter. Kita buat ini di dalam persen ya. Jadi kita perhatikan ini kalau kita buat ini adalah 0,265%. Nah, itu ya. Jadi itu 1 kalau dalam 1 gram. Berapa bahan aktifnya? Ya, kita bisa nyatakan seperti ini. Ya, jadi ini 0,01 ya di dalam bahan aktifnya di situ kali ini artinya 265 ppm. Karena di sini adalah berapa bahan aktif karbaril itu. Ini kita sebutkan tadi 26,5%. Ya, sedangkan ini 0,001. Jadi 0,001 dikali ini ya. Jadi itu adalah sekitar 265 ppm. Jadi dalam 1 gram per liter ini karbarilnya konsentrasinya adalah 265 ppm. Jadi ini ya. Oke, nah itu mudah kita kerjakan tapi memang harus teliti ya. Jadi nah ini kita bisa lihat. Jadi Anda melakukan ini nanti di lab ya. Jadi Sevin 85% ini mudah, ya tinggal kali 0,5. Sedangkan ini adalah 0,3,8. Diambil angka bulatnya aja ya. Kemudian di sini ya 0,75. Kemudian di sini 0,55. Jadi ini 1 gram. Jadi 1 gram di sini tinggal kalikan aja. Kalau ini 1 gram per liter ini ya. Jadi ini kan 1000 ppm. Jadi 1000 ppm dikali 0,85. Ya. Karena ini formulasi nih. Ini kan 1000 ppm. Sedangkan bahan aktifnya di sini misalnya ini adalah 0,5. Jadi ini adalah di sini karbarilnya untuk 1 gram ini adalah kalau ini tadi 1000, ini kali 0,85 adalah 850 ppm. Nah, seterusnya demikian. Ini sama juga nih, ya. Ini kecil ini, 0,025, 0,0, oh sorry, ini persen ya, 0,25 ya, jadi 0,25, jadi seperempat bagian. Ya, jadi itu harus dipahami betul. Nah, ini banyak kita perhatikan. Jadi nanti di praktikum Anda akan diberikan ini, misalnya ini Thiomeksam 25%. Di dalam takaran yang penting adalah ini. Ya, semua ini. Ini yang dihitung. Ya, ini yang dihitung semuanya. Ya, dihitung pelan-pelan dan seterusnya tergantung. Ya, sehingga dalam toksisitas ini sebenarnya lebih banyak
hitung-hitungan. Jadi jangan lupa bawa komputer yang ada program Excel-nya. Kita masuk ke teladan. Contoh ini, seorang mau meneliti daya bunuh insektisida Marshall nih, 25 ST. Nah, 25 ST di sini adalah mengandung karbosulfan 20 terhadap hama ulat di sini di laboratorium. Dia menyusun 8 perlakuan konsentrasi formulasi ini, ditambah dengan kontrol. Nah, setiap perlakuan diulang 3 kali, sehingga kita mendapatkan di sini 24 satuan percobaan. Oke, nah ini. Jadi, kalau kita sebutkan ini, ada 8 ini, ya, dengan kontrol jadi 9. Ya, jadi ada 0,5 gram, ya, ada 1,0 gram, ya, 1,75 sampai 30. Nah, bagaimana kita mengkonversikan ini jadi bahan aktif? Ya tinggal yang tadi ya. Jadi disebutkan di sini adalah 0,5 kali 1000 kali 25,53 ini. Jadi di sini disebutkan ya, jadi disebutkan kita perhatikan ya. Jadi kita kalikan aja. Jadi kalau ini 0,5 kali ini dikali 0,253. Ya, jadi ini yang saya sebutkan tadi 0,5 per 1000 ini 0,5 per 1000 dikali 25,53. Ya. Jadi itu persen ya, persen. Jadi ini kita lihat ini serangga ujinya 40 ekor larva instar. Jadi nanti datanya bagaimana? Setelah 1 jam satuan percobaan dia mati dan hasilnya adalah nanti kita lihat ini. Jadi ini ada tiga ulangan ya di ini. Jadi ini 38. Di sini adalah yang hidup. Berarti yang mati berapa? Di sini kita lihat ini ada 3 ya. Kita ambil rata-ratanya aja. Berarti yang mati di sini adalah 3. Seterusnya sampai di 4 misalnya ada ke bawah ini berarti yang mati 19 ya, karena ini 40 ya, jadi jangan lupa ini yang hidup ya. Oke, jadi kita selesaikan ini. Jadi hasil pengamatan dengan jumlah hitung mortalitas. Bagaimana menghitung mortalitas? Berarti ini kita hitung dulu ini karena yang kita amati di lapangan atau di lab itu biasanya yang hidup ya. Jadi tinggal dikurangin aja. Ya, jadi ini adalah persen mortalitas. Ya, jadi 3. Ya, jadi 40 dikurangi ini kalau Excel mudah, tinggal ini. Jadi ada 7,5% dikontrol, kan 17,5 ini. Jadi dikontrol ini 7,5%. Nah, ini yang nanti harus dikoreksi. Ya, karena ini adalah kontrol. Ini kematian di luar pestisida. Jadi harus ada koreksi kematian nanti kita ini kan. Jadi kalau kita perhatikan mortalitas dengan dosis, dia sigmoid, ya sigmoid ini. Jadi itu hubungannya. Jadi semakin ini. Jadi ini adalah sigmoid, ini mencapai sampai 100%. Ya, jadi kematian begini. Nah kemudian apa yang dimaksud di sini? Jadi mortality ini hubungannya positif, semakin tinggi konsentrasi. Ini mortalitasnya juga apa kita disebutkan dosis di sini kematiannya juga semakin tinggi. Nah, khusus mengenai yang tadi itu yang teladan tadi Ibu udah plotkan di sini dengan kematian yang tadi kita melihat di sini loh konsentrasinya juga nih kelihatan ya jadi mirip-mirip sigmoid. Ya. Jadi ini kematian di sini semakin tinggi konsentrasi dari Marshall ini tentunya dia juga daya bunuhnya semakin tinggi. Nah, di dalam Excel kita susun demikian. Ya, jadi kita menemukan tadi hitungannya, ini 0,5 gram per liter. Ini Anda konversi untuk mendapatkan ppm di sini adalah 127, ppm karena mengapa? Ini adalah 0,5 kali 25 di sini ya. Jadi kita kerjakan ya. Jadi ini bisa kita hitung ya. Jadi atau kita buat di dalam ppm itu adalah ini 0,5 ini adalah kita sebutkan adalah per 1000 ya. Jadi kalau 0,5 berarti 10 pangkat 4 ini dikali 200 ini kan 25 ya kalau dipersenkan ini nanti ya. Jadi isinya ini seperempat aja ya, seperempat ya. Jadi yang kalau misalnya ini kita sebutkan tadi
Kalau ini per sejuta, ya per sejuta, jadi ini kan 0,5 gram per liter. Ya, jadi ini adalah 0,5. Jadi kalau dikalikan gram per liter itu 1000. Ya. Jadi ini dapatnya 0,5 kali 1000 500. Ya, 500. Ini formulasi nih. Nah, sedangkan bahan aktifnya seperempatnya 0,25. Jadi 500 ini yang tadi ppm ini kalau dikonversi ini 500 ppm. 500 ppm kali 0,25 dapat segini. Ini 1000 ppm. Ya, ini jadi 1000 ppm ini. Kita konversikan, ini kali 0,25 dapat segini. Seterusnya sampai ini. Ini, ya, jadi kita sebutkan ini 3000 ppm, ya, kali 0,25, ini kita dapatkan 765, ya. Nah, ini dibulatkan ini. Dibulatkan ini jadi 120, kemudian kita logkan. Nah, itu kita mendapatkan tadi grafik itu 2,1 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menghitung LD50? Itu biasanya dengan metode grafik melalui Excel atau probit analisis melalui aplikasi. Ya, jadi ini tadi di sini kita melihat ya. Nah, sekarang ini adalah bentuk non-linear ya. Nah, kita harus membuat yang linear ya. Jadi harus kita melakukan transformasi. Ya, jadi kita buat tadi, nah kita perhatikan ini ya, transformasikan. Jadi apa yang bisa kita lihat nanti LD50 ini sebenarnya apa? Tadi sebutkan adalah konsentrasi yang membunuh serangga 50% ini. Ya, jadi ini kematian 50%. Yang ditanya ini ya, dosis atau dalam hal ini 5. Jadi kita bisa mengukurnya ini misalnya dengan linear regresi. Dengan ini adalah garis penduga. Jadi ini kita konversinya nanti jadi probit. Nah ini 5, berapa ini kita mendapatkan. Jadi ini transformasi. Nah ini untuk statistik nih, perlu ini ditransformasi, harus ditransformasikan. Ya, jadi untuk mendapatkan. Nah, sehingga kita mendapatkan ini, probit transformation ini. Jadi dengan loss ini membuat ini jadi linear di sini. Jadi yang kita pakai nanti adalah menduga ini garis linear ini yang kita harus cari dari ini. Jadi dari sini kita konversi di sini. Jadi bagaimana mentransformasinya? Yang ini, yang persen mortalitas ini dikonversi, ditransformasi menjadi probit. Ya. Kemudian ini yang scale-nya tadi ini ditransformasi menjadi log. Ya, sehingga ini dapatnya nanti akan linear. Ya, jadi kita membuat, nah koreksinya juga kematian itu harus dikoreksi. Ya, jadi kita menggunakan rumus Abbott. Ya, jadi koreksi dulu. Jadi langkah-langkah di sini ini Anda harus paham betul, harus dihitung satu-satu. Nanti di dalam ujian harus tahu. Yang pertama adalah mengkoreksi mortalitas tadi. Yang misalnya kematian 70% harus dikoreksi. Kemudian mortalitas ini transformasikan ini menjadi probit. Probit itu ada nilai. Kemudian konsentrasi itu ditransformasikan ke log konsentrasi. Kemudian nanti dari hubungan ini, probit di sini, dengan log konsentrasi ini, kita ambil garis regresinya, kita mendapatkan ini. Ya, untuk mendapatkan tahap keempat. Dan yang kelima ini adalah menentukan ya nilai dari sini. Dari nilai regresi ini, garis regresi ini. Jadi ada 5 tahapan yang Anda harus kerjakan. Kita awali dari 1 ya, tahap pertama. Kematian tadi 7,5% ini harus dikoreksi. Nah, bagaimana mengkoreksi ini? Ada rumus ini yang diberikan oleh Abbott. Ini sering dipakai ini rumus Abbott. Jadi ini adalah proporsi yang hidup pada kontrol, ya. Ini proporsi yang hidup pada perlakuan. Jadi misalnya untuk yang ini, nih, ini perlakuan 1 misalnya. Jadi ini adalah yang hidup. Nah, jadi 82,5 ini, ya. Di sini disebutkan, ya. Jadi 92,5 pada kontrol, ya. Dikurangi di ini, dibagi ini.
kita mendapatkan ini dari 17,5 itu menjadi 10. Mengapa ini 0? Karena ini 92,5 dikurang 92,5 dibagi 92. Sedangkan yang ini 18,9 ini dari mana? Ini kan kematiannya 25%, setelah dikoreksi cuma 18,9. Ini adalah, kembali kita lihat ini, adalah proporsi yang kontrol. Jadi 92,5 dikurangin 75,0 dibagi dengan ini 92. Seterusnya dengan Excel ini mudah ya, dengan Excel mudah, tinggal kita membuat rumusnya, kita tarik, sangat mudah. Nah, kemudian yang kedua adalah kematian yang tadi ya, yang terkoreksi itu kita transformasi menjadi nilai probit ya. Jadi kematian ini melinearkan nanti ya. Jadi ini adalah rumusnya. Jadi contohnya ini tadi kematian 10,81%. Ya, 10,81%. Nah, bagaimana kita mencarinya ini? 10, ini kematian 10,8. Kita bulatkan aja ini 11 ya. Kita bulatkan aja 11. Ini 11. Berarti nilai probitnya berapa? 3,377. Ini dicatat ini. Bagaimana yang 19? 19 ini 4,12. Gimana yang 32? 32 ya, ini 4,53. Kemudian 43, ini 4,82. Kemudian 64 ini ya. Demikian seterusnya Anda catat sampai nanti 94 di sini. Terakhirnya adalah di angka 648 ya. Jadi Anda catat ini 3,77, 4,12, 4,53, 4,82, 5,10 sampai 6,48. Itulah nanti menjadi nilai profit ya. Jadi ini nilai profit. Sudah kita susun ini ya, nilai profit. Kemudian ini kita susun. Tadi kita sudah mendapatkan loss konsentrasi di sini. Anda bekerja di Excel aja nih. Ibu juga bekerja di Excel cepat ya. Jadi kita tinggal ini, perhatikan ini rumus ini. Ya, jadi Ibu tinggal menginikan ini aja 0, ini kali ini mendapatkan ini ya, tinggal dikalikan. Ya, jadi ini karena ini konsentrasi persen masih ini tinggal dikali 10.000. Ya. Sehingga ini dibulatkan ini ya, untuk profit kita susun ya. Jadi kita sudah mendapatkan nilai profit ya dan nilai loss konsentrasi. Kita dapatkan ini semua dari Excel ya. Jadi nggak perlu Anda setiap kuliah ini bawa Excel. Nah, ini rumus profit tadi. Ibu juga menggunakan ini. Kita konversikan, nanti kita ambil dengan rumus ya. Nah, sekarang kita menghitung apa? Dengan regresi juga, yaitu menentukan slope dan intercept. Kita menggunakan Excel juga ya. Jadi lihat ini intercept ya. Kita tinggal nggak usah ngitung-ngitung. Nah, intercept di sini kita lihat di sini adalah G31, G39 ya. Kita lihat di sini. Jadi ini adalah ya menjadi Y, ini menjadi X ya. Sehingga kita mendapatkan nilai intercept ini 3,7 ini. Ya, ini 3,7. Kemudian kita melalui Excel juga kita dapatkan slope ya, dengan mengkonversi. Kita mendapatkan slope dengan ini. Ya, jadi mudah kita cari. Sehingga kita berdasarkan Excel saya mendapatkan ini garis regresi. Ya, jadi ini adalah minus 3, jangan lupa ya minusnya 3,887 plus ini slope-nya tadi. Nah, ini X. Sekarang Y ini apa? Y ini adalah nilai profit ya, ini Y. Kemudian ini X adalah low dosis. Yang ditanya nanti berapa konsentrasi atau ini low konsentrasi. Membunuh 50%. Nah, ini setelah kita ini dapatnya ya, inilah yang kita temukan. Jadi ini minus 3,88 ya, interceptnya, ini slope-nya. Ya. Jadi sekarang bagaimana kita menentukan LC50 ya?
LC50 itu adalah konsentrasi yang membunuh 50%. Ini. Sekarang kita dapat ini rumus ini. Jadi yang ditanya adalah ini X. Berapa X? Ya, berapa nih X? Berapa ini? Ya, jadi yang ditanya ini, ya, berapa ini X? Nah, kita tinggal masukkan aja. Ini rumus ini minus 3 ini kita masukkan. Ini Y kematian 50% itu adalah probit 5. Ya, kita masukkan ini 5, kemudian kita selesaikan sehingga saya mendapatkan X ini 2,6. Ya, saya mendapatkan ini X 2,6. Tapi ini kan log dosis masih. Ya, log. Sekarang bagaimana ini berapa ppm sebenarnya ini? Ya, berapa ppm yang 2,6 ini? Jadi ini karena ini log, ini sekarang ini berarti untuk mengembalikan ke angka yang sebelumnya adalah 10. Log itu kan pangkat ya. Jadi 10 pangkat 2,6 sehingga dapat saya 3,984. Jadi berapa daya racun insektisida Marshall terhadap Prutella tadi? 398 ppm. Ya. Demikianlah kita bisa melihat di sini. Sehingga kesimpulannya daya bunuh toksisitas insektisida karbobusan ini terhadap ulat berayak ini adalah 398 ppm. Ya, kita juga bisa menggunakan dengan aplikasi SAS di sini. Tinggal kita masukkan aja ya. Jadi jangan lupa nih membuat sintak di sini probit. Kalau ini cepet ini ya. Jadi disebutkan di sini kita ini kalau di sini kita nggak perlu konversi ya, nggak perlu komposisi otomatis. Jadi yang penting di sini adalah konsentrasi ini ya. 128, 255. Ini respon yang mati berapa? 8 tadi atau 7,5 dibulatkan aja, 18, 25 dan seterusnya. Jadi kita masukkan ini, kita run, kita mendapatkan ini apa profil yang kita buat. Nah, ini profil, outputnya seperti apa? Kita lihat di sini, konsentrasi 50% di sini kita dapatkan adalah 380, tidak terlalu jauh. Ini karena diambil di sini ininya selangnya ini 223 sampai 522. Jadi kita tadi sekitar 349. Jadi cukup dekat. Sama. Nah, sekarang bagaimana pemahaman LD50? Jadi atau LC50 sama aja, tapi yang umum. LD50 ini adalah menentukan daya racun. Jadi semakin tinggi LD50 itu semakin tidak beracun. Ya, jadi itu. Nah, kita lihat misalnya di sini LD50 untuk instar 3, instar 4, instar ini adalah penelitian. Ya, jadi berapa? Ini semakin kecil ya, ini. Artinya semakin sensitif yang instar ini. Atau di dalam umum ya, kita buat di sini klasifikasi peringkat ini. Jadi kalau lebih kecil dari 50 ini kita anggap daya racunnya sangat tinggi. Jadi kalau ada di dalam label itu 50 sampai 100 ini juga tinggi. 500 sampai 5000 itu sedang. Sedangkan 5000 sampai ini sedikit. Yang di atas 15.000 ppm atau 19.000 ini LD50 itu miligram per kilogram biasanya ya. Jadi kalau ini itu sangat sedang. Jadi kita bisa lihat di sini di dalam dibuat dalam bentuk piktogram. Ini red yang sangat beracun, yellow. Tadi kita lihat ada insektisida warnanya blue. Ini adalah danger. Ini hanya warning. Ini ada beberapa insektisida yang ini beda lagi. Ini kalau oral biasanya lebih kecil. Ini adalah serangga-serangga uji ya. Jadi miligram per red ini bukan serangga uji, hewan uji. Ini udah hewan pengerat atau rabbit ini adalah jadi ini miligram per kilogram body weight untuk hewan uji.